Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Selamat datang di channel saya yang membahas tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Pada video kali ini, kita akan belajar dari kisah Nabi Ayub AS, seorang nabi yang dikenal dengan kesabarannya dalam menghadapi cobaan hidup. Mari kita simak bersama-sama. Nabi Ayub AS adalah anak dari Is bin Ishak bin Ibrahim AS. Beliau adalah seorang nabi yang sangat kaya, baik hati, dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memiliki banyak ternak, harta benda, dan keturunan yang soleh. Beliau juga suka menolong orang miskin, yatim piatu, dan tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Beliau tidak pernah sombong atau lupa diri dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Namun, di balik kebahagiaan dan kesuksesan Nabi Ayub AS, ada seorang musuh yang selalu iri dan dengki terhadapnya. Musuh itu adalah syaitan, yang selalu mencari cara untuk menggoda dan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Syaitan tidak tahan melihat Nabi Ayub AS begitu saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Syaitan ingin membuktikan bahwa Nabi Ayub AS hanya beriman karena mendapat berbagai kemudahan dan kenikmatan hidup. Maka, syaitan pun mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Ya Allah, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Nabi Ayub AS takut akan Engkau? Bukankah Engkau yang memberikan segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah Engkau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Tetapi ulurkanlah tangan MU dan ambillah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki Engkau di hadapan MU." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa syaitan hanya berbohong dan ingin menjatuhkan Nabi Ayub AS. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ingin menunjukkan kepada syaitan bahwa Nabi Ayub AS adalah hambanya yang paling setia dan sabar. Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan izin kepada syaitan untuk mengambil segala yang dimiliki oleh Nabi Ayub AS, kecuali dirinya sendiri. Syaitan pun segera melaksanakan rencananya dengan cara-cara yang keji dan licik. Pertama, syaitan mengirimkan sekelompok perampok yang menyerang rumah Nabi Ayub AS dan membawa lari semua hartanya. Kedua, syaitan mengirimkan angin kencang yang merobohkan rumah-rumah anak-anak Nabi Ayub AS, sehingga mereka semua tewas tertimpa runtuhan. Ketiga, syaitan menimbulkan penyakit kulit yang sangat parah pada tubuh Nabi Ayub AS, sehingga kulitnya menjadi hitam, bengkak, bernanah, dan berbau busuk. Dengan demikian, dalam waktu singkat, Nabi Ayub kehilangan semua yang ia miliki. Beliau menjadi miskin, kesepian, dan sakit-sakitan. Tidak ada lagi orang yang mau mendekati atau menolongnya. Bahkan istri beliau sendiri pun meninggalkannya karena tidak tahan melihat kondisinya yang menyedihkan. Namun, di tengah-tengah semua cobaan itu, Nabi Ayub tetap bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah mengeluh atau mempertanyakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah mengutuki atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Beliau hanya berdoa dengan penuh harap dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa malapetaka, dan Engkaulah yang paling penyayang di antara semua yang penyayang." Quran Surat Al-Anbiya 83. Beliau juga berkata, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih." Quran Surat Asy-Syu'ara 80, beliau juga berkata, "Aku telah berbuat banyak kesalahan, maka ampunilah aku, ya Tuhan yang Maha Agung." Quran Surat Syad 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa-doa Nabi Ayub dan mengetahui kesabarannya yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun merasa kasihan dan sayang kepada Nabi Ayub. Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan kesembuhan dan kebahagiaan kembali kepada Nabi Ayub. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan semua harta benda, keturunan, dan kesehatan Nabi Ayub. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan lebih banyak lagi dari sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami kabulkan doanya itu dan kami hilangkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka dengan sebanyak mereka dahulu, sebagai suatu rahmat dari kami dan sebagai peringatan bagi semua yang menyembah kami." Quran Surat Al-Anbiya 84. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan ingatlah akan hamba kami Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya syaitan telah menimpakan kepadaku kesusahan dan siksaan.
Kami berfirman, hempaskanlah kakimu ini, inilah air untuk mandi yang menyegarkan dan untuk minum. Dan kami anugerahkan kepadanya keluarganya dan yang serupa mereka bersama-sama mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang berakal. Dan ambillah sedikit dari kayu bakar dalam tanggamu lalu pukullah dengan itu, istrimu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami menjumpai dia seorang yang sabar, alangkah baiknya hamba itu, sesungguhnya ia seorang yang kembali kepada Tuhannya. Quran Surat Syad 41-44. Demikianlah kisah Nabi Ayub a.s., seorang nabi yang menjadi teladan bagi kita semua dalam hal kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting, yaitu 1. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, baik itu harta benda, keluarga, kesehatan, maupun keimanan. Kita tidak boleh sombong atau lupa diri dengan nikmat-nikmat tersebut, karena semuanya adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali olehnya. 2. Kita harus selalu bersabar dalam menghadapi cobaan hidup yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh mengeluh atau mempertanyakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh mengutuki atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Kita harus yakin bahwa cobaan hidup adalah ujian bagi kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kita harus selalu berdoa dengan penuh harap dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan. Kita harus memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Kita harus meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan dan godaan syaitan. 4. Kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Penyayang, Pengasih, Pengampun, dan Pembalas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amal baik hambanya yang sabar dan taat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang setimpal atau bahkan lebih baik dari apa yang kita harapkan. 5. Kita harus mengambil pelajaran dari kisah-kisah para nabi dan rasul yang terdapat dalam Al-Quran. Kita harus mengikuti teladan mereka dalam beribadah dan berakhlak. Kita harus menjadikan mereka sebagai panutan dan pembimbing dalam menjalani hidup di dunia ini. Jika Anda memiliki saran, kritik, atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.